Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Vivin Setiani, dosen pengampu mata kuliah pengolahan limbah padat non B3 industri. Pada hari ini kita akan belajar tentang metode pengambilan dan pengukuran timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan bidang saya. Bidang saya di sini adalah pengolahan limbah padat, dan saya merupakan lulusan teknik lingkungan ya dari S1 saya, dan S2 saya juga teknik lingkungan. Kan tetapi saya bidangnya di pengolahan limbah padat, sehingga saya diberikan tanggung jawab ya untuk mengampu mata kuliah pengolahan limbah padat non B3 industri. Mata kuliah ini ada dua tipe ya, yaitu praktikum dan teori. Pada sesi ini kita akan belajar tentang praktikumnya, yaitu salah satu pokok bahasannya yaitu pengukuran timbulan, komposisi, densitas, dan kadar air. Nah, di sini yang perlu kalian melakukan pengukuran di sini menggunakan SNI nomor 193964 tahun 94 ya. Yang perlu diperhatikan yaitu harus benar-benar sesuai dengan SNI 193964 tahun 94 ini. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini diharapkan kalian sebagai mahasiswa dapat melakukan dan mengevaluasi pengolahan limbah padat non B3 industri dengan baik dan bertanggung jawab. Pada pokok bahasan ini kita akan belajar tentang pengukuran timbulan dan komposisi serta kadar air dan densitas sampah, sehingga diharapkan kalian dapat mengukur timbulan, densitas, dan komposisi kadar air ini dengan baik ya dan tanggung jawab. Karena di dalam timbulan, densitas, komposisi, dan kadar air ini merupakan karakteristik limbah padat yang merupakan salah satu kunci ya dalam mengevaluasi dan melakukan ya merencanakan pengolahan sistem pengolahan limbah padat non B3 industri. Sehingga jika kalian mengetahui dan dapat mengukur karakteristik sampah ini, timbulan, densitas, komposisi, kadar ini, maka kalian dapat melakukan evaluasi ya atau merencanakan pengolahan limbah padat non B3 industri. Nah, alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini, praktikum pengukuran timbulan, komposisi, dan kadar air ini, yang pertama adalah APD. APD di sini terdiri dari baju lab kalian ya, kemudian safety shoes, masker, sarung tangan, kemudian selain itu ada alat pengambil contoh berupa plastik, kemudian pengukur kotak. Ini densitas ya di sini ya, skalanya atau dimensinya 20 x 20 x 100 cm. Timbangan bisa kalian gunakan digital atau manual. Kemudian alat pengukur densitas juga bisa kalian gunakan yang dimensi 1 meter kali setengah dan kali 1 meter ya. Ini panjang lebar tingginya ya, dimensinya ya. Kemudian terlengkapkan pemindah alat ya, alat pemindah seperti skop, sarung tangan juga itu merupakan APD. Yang pertama adalah melakukan pengukuran timbulan, membuat form pengukuran timbulan sampah ya. Kemudian menimbang berat sampah setiap hari dari sampel yang kalian dapatkan. Nah, sampel yang kalian dapatkan di sini bisa dari rumah, jika kalian mengukur dari rumah masing-masing rumah, atau dari TPS, TPA. Kemudian di sini untuk pengukuran timbulan sampah, di sini kalian juga harus dilakukan selama 8 hari berturut-turut ya. Nah, kemudian dan jangan lupa harus ada dokumentasinya ya setiap melakukan pengukuran. Nah, ini formnya ya, kalian buat setiap hari selama 8 hari berturut-turut.
catat jumlah penghuni karena di sini kalian diarahkan untuk mengukur timbulan sampah di masing-masing rumah kalian sendiri, sehingga jumlah penghuninya di rumah kalian itu ada berapa orang setiap harinya selama 8 hari, kemudian beras sampah yang tercatat setiap harinya selama 8 hari berapa, kemudian timbulannya yaitu massa beras sampah dibagi dengan jumlah orang setiap harinya, kemudian kalian rata-rata selama 8 hari berturut. Nah, setelah itu, di sini contoh dari pengukuran timbulan sampah ya. Nah, ini bisa kalian gunakan timbangan digital. Nah, setelah kalian mengukur timbulan sampah, kalian ukur ini apa saja sih alat bahan yang dibutuhkan, yaitu kotak pengukur ya di sini ya. Nah, di sini yang pertama kalian kotak pengukurnya ya, kotak densitasnya ditimbang. Kemudian tuang secara bergiliran. Nah, kotak 40 liter. Di sini tuang di sini maksudnya sampahnya dimasukkan ke dalam kotak pengukurnya selama 40 liter itu. Kemudian kalian hentakkan ya kotak pengukurnya tadi yang sudah kalian isi dengan sampah dari hasil dari rumah kalian itu, hentakkan 3 kali ya. Jadi kotak pengukur yang ada sampahnya itu kalian hentakkan 3 kali dan angkat kotak setinggi 20 cm, kemudian jatuhkan ke tanah. Dan di sini tidak boleh ada penekanan ya pada saat kalian menuangkan sampah yang ke dalam kotak densitas tersebut atau kotak pengukur. Kemudian ukur ya dan catat volume sampah setelah kalian letakkan 3 kali tersebut. Pasti yang berubah di sini adalah tingginya, panjang lebarnya pasti sama, panjang lebar sampahnya. Namun tinggi sampahnya pasti akan berbeda. Ingat yang diukur adalah tinggi sampah, bukan kotak pengukur atau kotak densitas. Kemudian timbang dan catat berat sampah yang dihasilkan ya setiap harinya itu. Nah, di sini juga dilakukan pengukurannya, densitasnya dilakukan selama 8 hari berturut-turut dan pastinya harus ada dokumentasinya. Nah, ini adalah lembang form densitas sampah. Sama ya, setiap hari selama 8 hari kalian catat, kemudian beras sampah yang masuk ke dalam kotak densitas, ada data panjang, lebar, tinggi di sini merupakan tinggi setelah dihentakkan ya kotak densitasnya 3 kali ya. Tinggi sampahnya. Nah, kemudian volume sampah, panjang kali lebar kali tinggi sampah setelah dihentakkan 3 kali. Densitas di sini berat sampah atau massa dibagi dengan volume sampah. Nah, kemudian kalian rata-ratakan setiap harinya. Di sini kan kalian dapat densitas selama 8 hari rata-ratanya berapa. Nah, setelah itu di sini ada contohnya pengukuran densitas sampah. Nah, ini adalah pengukuran kotak densitasnya ya, yang 40 liter. Kemudian menuangkan sampah ke dalam kotak densitasnya. Kemudian di sini ada hentakkan 3 kali, lalu di atas bukan ke tanah. Nah, di sini tingginya berapa, tinggi sampahnya setelah dihentakkan, kemudian kalian juga ukur berat massa yang masuk ke dalam berat atau massa sampah yang masuk ke dalam kotak densitas tersebut. Nah, ini ya contoh pengukuran densitas sampah. Nah, setelah itu kalian ukur komposisi sampahnya dengan di sini pastinya apa saja sih yang dibutuhkan dalam mengukur komposisi sampah. Ada kotak densitas 500 liter. Yang tadi 40 liter itu untuk mengukur densitas ya. Kalau komposisi itu kita menggunakan 500 liter menurut SNI. Namun, karena di sini kita sampelnya kalian dari rumah, sehingga tidak sampai 500 liter ya, terlalu kecil, masanya pasti terlalu kecil, sehingga boleh kalian gunakan 40 liter tadi. Nah, kalau yang 500 liter ini, sampelnya umumnya yang sampelnya banyak ya, dari 100 rumah misal, nah itu bisa 500 liter. Nah, karena kalian dari rumah kalian sendiri dan hanya satu rumah, sehingga bisa kalian gunakan yang 40 liter saja. Nah, kemudian kalau dari TPS, TPA itu wajib ya pakai menggunakan 500 liter. Kalau rumahnya banyak, sampelnya banyak, maka bisa menggunakan kotak densitas 500 liter. Kalian timbang dulu ya kotak densitasnya itu sama, timbang dulu, kemudian di sini kalian setelah kalian menimbang, kalian di sini ukur ya di sini ya, dan catat beras sampah yang masuk ke dalam kotak pengukur 500 liter tersebut. Kemudian pilah ya komposisi sampahnya,
berdasarkan jenis sampahnya itu. Kemudian timbang dan catat beras sampahnya. Setelah itu kalian catat komposisi sampahnya. Nah, pengukuran komposisi sampah ini juga dilakukan selama 8 hari berturut-turut. Hal ini sama dengan pengukuran timbulan densitas sampah. Nah, ini contoh pemilahan sampah berdasarkan jenisnya ya. Nah, ini sampah yang diperoleh dari hasil pemilahan. Nah, ini ada sampah kemudian sisa makanan, kemudian di sini ada sampah plastik, terus kemudian HDPE. Nah, di sini ada juga contoh jenis sampah LDPE, sampah sini. Nah, kemudian T kaca, contoh dari lembar formnya kalian buat dulu ya, hari pertama sampai hari ke-8, hari betul-betul, kemudian kalian buat munculkan dalam bentuk pie-chart ya di sini ya. Nah, di sini ada lagi, setelah itu kalian mengukur kadar air sampahnya. Nah, setelah mengukur timbulan, densitas, komposisi, baru kalian mengukur kadar airnya. Ambil sampelnya 2 kg saja. Nah, kalau kalian di sini dari rumah, ya semuanya, semua sampahnya ya, atau di sini kita sebut populasi ya. Nah, kalau di sini, kalau dari TPS itu kan banyak sekali sampahnya, jadi hanya 2 kilo saja. Kemudian 2 kilo ini sesuaikan dengan persentase sampah ya pada hari itu. Jadi setiap harinya berapa persentase, misal kaca 5%, berarti 5% dari 2 kilo. Gitu berapa masanya. Jadi kacanya misal 5% kali 2 kilo tadi, kemudian kalian ambil kacanya sesuai dengan berat kacanya tadi. Kemudian persentase berat kacanya tadi ya. Kemudian ukur kadar airnya dengan menggunakan oven pada suhu 105 derajat. Nah, di sini juga kadar air dilakukan 8 hari secara berturut-turut dan harus ada dokumentasinya. Pengukuran kadar air dari setiap jenis sampah menggunakan oven ya pada suhu 105 derajat. Kalian bisa menggunakan laboratorium. Kemudian di sini dilakukan praktikumnya secara berkelompok ya, atau di sini agaknya. Kemudian jika ada kendala silakan hubungi kami sebagai dosen pengampuh ya mata kuliah. Saya terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Nah, jika ada pertanyaan silakan. Siapa yang bertanya? Ya, Krisna, silakan. Sindu, Baik, Bu silakan. Titin, Sindu dengan NR12. Di sini saya ingin bertanya, Bu, untuk penghitungan densitas sendiri itu fungsinya untuk apa ya, Bu? Mengapa kita harus melakukan penghitungan densitas? Terima kasih. Oke, perhitungan pengukuran ya pastinya ya, pengukuran densitas melakukan evaluasi atau merencanakan sistem pengolahan limbah padat non B3. Nah, di sini densitas ini kan dia satuannya massa per volume ya di sini. Sehingga kita bisa mencari volume sampah yang dihasilkan. Nah, dari volume sampah yang dihasilkan itu bisa kita melakukan desain pewadahan atau bak sampah di suatu wilayah, atau kita bisa mengevaluasi bak sampah di suatu wilayah atau daerah. Sehingga data densitas ini itu sangat penting dalam mengevaluasi dan melakukan perencanaan pengolahan limbah padat non B3. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, Dewi, silahkan Mbak Dewi. Sebelumnya izin masuk forum, Bu, izin bertanya. Saya Dewanita Pratiwi, NRP 1020040025. Izin bertanya, bagaimana Bu jika pengukuran kadar air sampah, di mana pengukuran ini pengeringan sampah pada suhu 105 derajat itu melebihi atau kurang dari 105 derajat gitu, Bu. Terima kasih. Oke, kadar air ya di sini ya. Pengukuran kita di dalam prosedur pengukuran kadar air itu metodenya yaitu pada suhu oven yang ada di lab kita itu kita setting suhunya, kemudian kita setting selama 1 jam ovennya. Nah, tersebut itu kita set dulu ya, pasti tidak lebih dan tidak kurang pada suhu standar metodenya, jadi sudah teratur begitu. Jadi tidaknya jadi harus pada suhu 105. Jika dia kurang dari 105 derajat atau lebih dari 105 derajat Celcius, maka sampah atau limbah padat yang kita peroleh itu tidak akurat atau tidak valid. Nah, sehingga karakteristik sampahnya juga tidak bisa kita gunakan untuk mengevaluasi atau merencanakan sistem pengolahan limbah padat tersebut. Begitu. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan? Oke, Dia, silakan Dia.
Ya, dia di mute, masih ke mute dia. Oke, silakan Mbak Dia. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya. Saya Dia Isna, NRP 10200400444. Di sini saya izin bertanya, yaitu mengapa pada saat pengukuran kotak densitas hanya dilakukan 3 kali penghentakan saja. Terima kasih Ibu. Oke, jadi menurut SNI tahun 94 ini menjelaskan bahwa pada saat pengukuran densitas sampah itu kita hentakkan 3 kali ya kotak densitasnya. Hal ini bertujuan agar rongga-rongga udara yang ada di dalam kotak densitas itu semakin kecil sehingga terpenuhi semua oleh sampah yang ada di dalam kotak densitas. Nah, sehingga data densitas sampah lepas itu benar-benar akurat ya atau valid dari hasil pengukuran kita. Jadi kita hentakkan 3 kali. Jika kurang dari 3 kali hanya dilakukan 1 kali, misal rongga udaranya akan banyak sehingga densitasnya itu juga tidak akurat datanya sehingga bisa menyebabkan volume atau di sini densitas sampahnya itu bisa kalau dia misal harusnya dia sekian misalnya 10 kilo yang masuk ke dalam 40 liter itu ternyata hanya 5 kilo saja. Nah, sehingga densitasnya itu dia lebih kecil ya, jadi lebih kecil. Nah, sehingga volume kalau mau mendesain bak sampah kita kan butuh volume sampah. Nah, kalau densitasnya kecil berarti volumenya juga akan yang kita peroleh volume sampahnya semakin kecil dan tidak sesuai dengan realitanya ya. Jadi volume sampah yang ada di dalam wilayah tersebut tidak sesuai sehingga bak sampah yang kita desain nanti akan tidak sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. Nah, itu akan menyebabkan desain kita buruk ya, tidak sesuai dengan sampah yang dihasilkan, volume sampah yang dihasilkan di wilayah tersebut. Jadi harus kita benar-benar sesuai dengan SNI ya, pengukuran karakteristik dari sampahnya yaitu berupa timbulan, densitas kadar air, dan komposisi sampahnya. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, Haikal. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Haikal Irfan Titan Prianto dengan NRP 102000448. Saya izin bertanya Ibu, pada praktikum metode pengambilan dan pengukuran timbulan dan komposisi sampah perkotaan berdasarkan SNI 1934-1994, apakah permeabilitas sebagai salah satu karakteristik fisika sampah itu mempengaruhi Bu pada praktikum ini? Terima kasih sebelumnya. Oke, permeabilitas di sini adalah merupakan dia penyerapan kemampuan sampah dalam menyerap ya, menyerap sampah, menyerap kadar air ke dalam sampah tersebut, mengalirkan air ke dalam sampah tersebut. Jadi semakin banyak sampah yang dihasilkan, kadar air yang dihasilkan di dalam sampah tersebut itu akan semakin mempengaruhi massa yang ada di dalam sampah tersebut. Nah, otomatis kadar airnya juga semakin banyak. Nah, sehingga karakteristik sampah di sini akan dipengaruhi juga oleh permeabilitas dari sifat jenis sampah tersebut. Begitu. Jadi berbeda ya. Jadi permeabilitasnya berbeda, sampah tersebut juga berbeda. Nah, contohnya di sini sisa makanan dengan plastik. Nah, sampah plastik dan sisa makanan kita berikan air, kita aliri air itu yang
Dia menyerap itu pasti yang banyak itu adalah sisa makanan daripada botol plastik. Nah, di sini dia akan lebih besar masanya sisa makanan dibandingkan dengan plastik, sehingga timbulannya pastinya kalau kita bandingkan dia pasti juga lebih besar daripada plastik karena dia kemampuan permeabilitasnya itu tinggi sih sisa makanan daripada plastiknya itu. Nah, itu ya. Kemudian selain itu kadar airnya juga dia lebih tinggi sisa makanan daripada plastik. Nah, sehingga permeabilitas beda, pastinya karakteristik sampahnya juga berbeda. Itu ya pengaruhnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya. Nah, coba siapa yang bisa menjawab? Mengapa di setiap negara itu memiliki timbulan, kadar air, kemudian komposisi, dan densitas itu berbeda. Misal dari negara kita, Indonesia, dengan negara Eropa atau negara Barat, itu berbeda timbulan sampahnya, komposisi sampahnya juga berbeda. Oke, siapa yang bisa menjawab? Permisi Bu, saya izin menjawab Bu. Oke, silahkan. Ini siapa ini? Saya Ahmad Basori Bu. Mohon maaf Bu, saya off cam karena kendala sinyal Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Silahkan, Basori. Menurut saya ada beberapa faktor Bu, seperti iklim, musim, kemudian letak geografi, tingkat konsumtif warganya, dan lokasi tempat tinggal juga Bu. Oke, good ya. Jadi begini, responnya sangat baik ya ini ya. Jadi kita dari cuaca ya, iklimnya dari setiap negara itu berbeda-beda. Kemudian konsumtifnya berbeda-beda juga, pola hidupnya berbeda-beda. Oke, sehingga menghasilkan karakteristik yang berbeda pula. Oke, good. Sorry. Sekarang siapa yang bisa menjawab mengapa pada saat pengukuran densitas sampah lepas itu kita tidak boleh melakukan penekanan atau pemadatan? Siapa yang bisa menjawab? Permisi Ibu, izin menjawab. Ya, Verisa. Saya Verisa Jenisa dengan NPS 10.200.408. Menurut saya, karena nantinya adanya penekanan akan berpengaruh pada volume sampah yang dihasilkan. Densitas dihasilkan dari perbandingan berat sampah dengan volume sampah, sehingga akan mempengaruhi nilai densitas. Jadi, tidak perlu diadakannya penekanan agar nilai densitas lebih akurat. Oke, bagus ya responnya. Jadi, kalau kalian melakukan penekanan, maka densitas sampahnya dia akan datanya tidak akan valid ya. Jadi kalau kita semakin tekan, dia nanti volumenya akan semakin banyak ya sampah yang masuk ke dalam kotak densitas tersebut. Sehingga volumenya juga semakin besar. Nah, densitas juga semakin besar. Otomatis tidak valid ya, tidak akurat. Karena kita di sini kan mau mengukur densitas lepas. Oke, sekarang terakhir, siapa yang bisa mereview materi pada pertemuan ini? Permisi Bu, mohon izin masuk. Apakah suara saya sudah terdengar Bu? Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Noval Hakim Akbar dengan NRP 10200400405 dari kelas PL3B. Izin mereview materi pada hari ini. Pada hari ini yaitu membahas tentang pengukuran
timbulan, densitas, komposisi, dan kadar air. Untuk pengukuran timbulan, ada alat-alat yang perlu dibutuhkan, yaitu ada kantong sampah plastik, trash bag 40 liter, ada timbangan gantung, serta ada alat pelindung diri seperti masker, jas lab, serta sarung tangan. Untuk yang selanjutnya yaitu pada praktikum densitas, ada alat-alat yang dibutuhkan yaitu ada kotak densitas dengan dimensi volume 40 liter dan di ukuran panjang 20 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 100 cm. Dan timbangan gantung serta alat pelindung diri dan alat bantu pemindah seperti sekop. Dalam pengukuran densitas tidak boleh dilakukan pemadatan karena pemadatan sendiri akan mempengaruhi hasil data dari densitas sampah itu sendiri. Pengukuran densitas juga dilakukan setelah dihentakkan sebanyak 3 kali dengan ketinggian 20 cm dari permukaan tanah. Yang selanjutnya yaitu pengukuran komposisi sampah. Pengukuran komposisi sampah dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Untuk jenis plastik bukan hanya dibedakan menjadi jenis plastik biasa, tapi dibedakan lagi seperti polistiren, PS, PP, polipropilen, LDPE, HDPE, dan lain-lain. Sedangkan untuk limbah seperti kabel dan baterai dipisahkan dan dimasukkan dalam jenis lain-lain karena termasuk limbah B3. Untuk pengukuran kadar air dalam sampah yaitu dibutuhkan alat oven karena pengovenan sendiri digunakan untuk menghilangkan kadar air dalam air dengan suhu 105 derajat Celcius. Pengukuran kadar air dilakukan dengan cara penimbangan berat sebelum pengovenan dan penimbangan berat setelah pengovenan. Mungkin dari saya itu, Bu. Sekian, Bu. Oke, terima kasih ya. Sangat baik responnya, Naufal. Oke, hari ini sudah selesai ya materi kita hari ini, yaitu pengukuran timbulan, komposisi, kadar air, dan densitas sampah. Kita akhiri pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya dinyalakan kameranya dulu, semuanya kita foto bersama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.